Pak Sirajuddin, anggota DPR, sudah 3 periode. Dengar dulu Pak, dengar. Supaya Bapak merenung dulu. Aku ceramah begini Pak. Nama anak Medan itu muka belakang sama aja. Tak ada ditutup-tutupi. Kalau sur, ayo. Nggak sur, tes. Main pun jadi. Dengar dulu Pak Ketua, Pak Anggota Dewan. Dulu, letak dulu handphonemu. Dulu, di zaman Rasulullah, ada orang yang wafat meninggalkan harta hanya sebuah kapak. Kapak atau kapak? Kapak untuk menebang pohon. Itulah yang harta dia tinggalkan ketika dia mati. 40 hari 40 malam malaikat mendatangi dia menanyakan, dari mana kapak tu, untuk apa kapak tu, di mana kau dapat kapak tu, kayu siapa yang kau buat, dari mana besinya, untuk apa kau gunakan. 40 hari 40 malam cuman kapak. Bapak 3 periode. Berapa lama malaikat datang? Semenit sekali datang malaikat, baru bernapas. Semana Dedi? Periode pertama kemana aja? Iya, itu hati-hati lah. Tapi insya Allah anggota dewan kita wakil rakyat yang amanah. Amin. Memberi keadilan kepada masyarakat. Amin. Jarang ada anggota dewan yang mau datang pengajian, betul? Tapi orang tua kita datang siang ini. Kenapa? Takut rumah dia dijarah. Kades semua, kades. Ini kades semua. Pak Kades, Pak Lurah ini kades-kades lurah-lurah ya. Masya Allah. Jangan dipisah Pak. Harusnya satu sama camat. Jadi enak aku bercakap. Hati-hati awak jadi kades, jangan baik tingkah. Asal ada bantuan, jangan keluargamu semua yang dapat, kasih sama yang berhak. Enggak, aku cakap kades di sana ini. Kades di tempatku ini sana. Cuman kan ini orang sana ini. Bukan orang sini, cuman orang sana tuh banyak pindah kemari. Nah ini maksudnya. Satu dicoba tes. Jelas suara saya? Jelas suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khams: raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa idzabatud da' wa tasmitul aqis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat ibu? Bu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya bu? Masya Allah, ini luar biasa ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar, nanti di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin dekatnya kiamat itu Bapak Ibu, Allah akan semakin menunjukkan tanda-tanda kedatangan kiamat itu. Apa tanda kiamat yang paling jelas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti semakin dekat kiamat itu, Allah akan semakin menunjukkan tanda-tandanya. Dan tanda yang paling jelas itu nanti ketika kiamat itu sudah mulai dekat di akhir zaman, akan lebih banyak manusia yang hidup di muka bumi Allah ini adalah kaum perempuan. Kata Nabi, satu laki-laki akan berbanding dengan 60 perempuan. Dan ku tengok di tempatmu ini tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Tengoklah, banyak datang ibu-ibu atau ayah-ayah, yang banyak datang mak-mak atau ayah-ayah, yang lebih banyak datang perempuan atau laki-laki. Tinggal inilah laki-laki yang masih hidup di sini. Itu pun wajah tertekan semua, hampir punah kita nggak habis. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini semuanya wanita soleha, amin. Insya Allah ibu-ibu di sini semuanya adalah para istri yang berbakti kepada suami. Suami siapa? Bapak jangan senang dulu. Suami orang pun judulnya suami juga Pak. Suami sendiri. Storing Bang. Jangan tinggi kali penajamnya. Insya Allah wanita solehah semua ya Bu ya. Tanya yang rajin datang pengajian itu pasti ibu-ibu, betul Pak? Yang rajin ngaji siapa? Yang rajin taklim siapa? Yang rajin wiridan siapa? Yang rajin ngerumpi? Makanya emak-emak ini pakai komplit Pak. Saya seharusnya sampai ke Provinsi Jambi ini semalam Pak. Jadi kenapa Ustaz hari ini baru sampai? Pesawat saya semalam cancel, batal terbang. Menginap saya di Jakarta 1 malam. Subuh tadi terbang kemari, sampai di Provinsi Jambi 7:30. Sarapan aku, selesai sarapan baru kemari. Capek Ustaz, capek. Maksud hatiku nak menghilangkan rasa capek ceramah siang ini. Nengok yang hadir banyak nenek-nenek, makin capek gue rasanya. Masukku nenek-nenek letak belakang dulu, nah.
Pindahkan dulu. Tengok itu berkipas nenek itu, ya Allah. Perasaan gadis jijik kan aku nengok yang ini. Tadi nenek ini datang dari pagi. Awalnya nenek ini muda, begitu sampai ini terjemur kering langsung. Insyaallah sehat ya nek ya. Insyaallah. Sehat Pak? Sehat Pak? Memang kalau hampir punah begitu, ditanya pun payah nak menjawabnya. Sehat ya Pak ya? Insyaallah. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama, asatis wa asatizah, para asatis wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masyayikh, para abuya, para tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita pada siang hari ini. Mohon maaf, mohon izin guru-guru, bukan semaksud saya membelakangi, tapi inilah tempat yang disediakan. Tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya, kita mendoakan guru-guru kita semua semoga tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan oleh Allah dalam mendidik dan membina serta membimbing kita untuk terus istiqamah di jalan Allah. Al-ulama warasatul anbiya. Kata Nabi, ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita memuliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan nabi, Bapak Ibu. Masya Allah, ini luar biasa guru-guru kita. Saya tadi datang, disambut, dikawal. Atuk itu yang awal. Atuk sama dengan Atuk? Atuk Batubara. Tak boleh orang lain mengawal, biar aku aja. Dalam hatiku, kau ini udah tua bertingkah hari ini. Memang begitu, orang mulai Batubara itu gitu. Dalam hatiku nak sifat pelayan ya kau ini memikirkan. Cuman dia pula yang mengawal aku. Aku aja kan. Tak apa-apa, hebat. Itulah memuliakan itu Pak. Makanya kalau kita mau negeri kita ini berkah, dijauhkan Allah dari segala bentuk anarkis, kekerasan, dan dijauhkan Allah dari mara bahaya, bencana dan musibah, muliakan ulama-ulama di tempat kita ini Bapak Ibu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Guru-guru ngaji di sini tolong dimuliakan. Bu, guru ngaji sebulan di sini kau kasih berapa? Diam kau Pak, kau nggak tahu apa-apa kau Pak. Perkara duit, perkara betina, kita diam-diam aja Pak. Pada tugas jantan ini macam tuyul. Cari, setor, nyusu. Cari, setor, nyusu. Itu tugas kau. Ini yang ketawa tuyul juga rasanya. Hei, berapa sebulan guru ngaji di sini kau kasih kau? 10. Berapa? Gratis. Mana camat ini? Pikirkan Pak, yang gratis, Bapak bola-bola aja di sini, ketawa ya. Guru ngaji sebulan di sini kau kasih gratis, itu yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan kepada anak kau tentang kebaikan, sebulan kau gratiskan. Itu yang sebulan mengajar kau gratiskan. Apalagi aku yang cuma 1 jam, agak ragu aku siangnya. Sebulan aja gratis, orang yang cuma 1 jam. Sanksi bulan. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyah wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum dzikra.
Kata Allah, demikian kami menurunkan Al-Quran supaya Quran itu mampu menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau ngambil berkahnya Quran, muliakan pula orang yang mengajarkan Quran. Siapa dia? Dialah ulama-ulama kita, Pak. Dialah guru-guru kita, Bunda. Dialah ustaz-ustaz, muallim-muallim kita, ya Anda. Tanpa mereka, demi Allah, kita akan buta dengan agama. Tanpa mereka, demi Allah, kita akan sesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muliakanlah guru-guru di tempat kita ini. InsyaAllah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi untuk negeri kita ini. Amin. Amin. Yang terhormat orang tua kita, Bapak Camat Mersam, Bapak Rintu Saputra ST. Sehat Pak Camat. Di sini salamnya kecil, di situ dia pula paling serakah. Sehat Pak Camat. Masya Allah. Seluak nanti lah. Makanya beliau pemimpin, maka beliau harus dihormati. Karena pemimpinnya dia duduk di atas, kalau enggak duduk di bawahnya Serinto ini. Yang terhormat Bapak Dr. Ardian Syah MPD Ketua Panitia, Pak Doktor. Masya Allah, sehat guru. Masya Allah. Dah duduk. Awak kan daripada tegak terus. Guru kita Kiai Haji Fahmi Abdul Muttalib Imam Masjid. Sehat Kiai, izin. Wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Mersam. Sehat. Bapak Kakua, penyuluh Iparia, Bapak penyuluh Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa yang hadir, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Masya Allah. Bapak yang mewakili. Masya Allah. Kalau mewakili pas di situ duduknya memang di belakang. Kalau langsung baru di depan. Siap Pak ya. Salam dengan Pak Kapolsek, salam dengan Pak Dan Ramil. Terhormat Bapak anggota DPRD Kabupaten Batanghari. Masya Allah. Pak siapa? Hah? Sirajuddin. Masya Allah. Udah berapa periode Pak? Hah? 3 periode? Mama, udah tua namanya. Pak Sirajuddin, anggota DPR, sudah 3 periode. Dengar dulu Pak, dengar. Supaya Bapak merenung dulu. Aku ceramah begini Pak. Nama anak Medan itu muka belakang sama aja. Tak ada ditutup-tutupi. Kalau sur, ayo. Nggak sur, tes. Main pun jadi. Nah, gitu lagi. Dengar dulu Pak Ketua, Pak Anggota Dewan. Dulu, letak dulu handphonemu. Dulu, di zaman Rasulullah, ada orang yang wafat meninggalkan harta hanya sebuah kapak. Kapak atau kapak? Kapak untuk menebang pohon. Itulah yang harta dia tinggalkan ketika dia mati. 40 hari 40 malam malaikat mendatangi dia menanyakan, dari mana kapak tu, untuk apa kapak tu, di mana kau dapat kapak tu, kayu siapa yang kau buat, dari mana besinya, untuk apa kau gunakan. 40 hari 40 malam cuman kapak. Bapak 3 periode. Berapa lama malaikat datang? Semenit sekali datang malaikat, baru bernapas. Semana Dedi? Periode pertama kemana aja? Iya, hati-hati lah. Tapi insya Allah anggota dewan kita wakil rakyat yang amanah. Amin. Memberi keadilan kepada masyarakat. Amin. Jarang ada anggota dewan yang mau datang pengajian, betul? Tapi orang tua kita datang siang ini. Kenapa? Takut rumah dia dijarah.
Sehat-sehat Pak Dewan. Yang terhormat para pimpinan-pimpinan ormas yang hadir, orang-orang tuaku, para panitia-panitia, adik-adik santri yang luar biasa, kemudian tim hadro, ibu-ibu yang di atas, ibu-ibu PKK pastikan, udah tahu aku. Pak Kades mana? Kades mana Pak Kades? Oh. Ini Kades semua. Pak Kades, Pak Lurah ini Kades-kades lurah-lurah ya. Masya Allah. Jangan dipisah Pak. Harusnya satu sama camat. Jadi enak aku bercakap. Hati-hati awak jadi kades. Jangan baik tingkah. Asal ada bantuan, jangan keluargamu semua yang dapat. Kasih sama yang berhak. Aku cakap kades di sana ini, kades di tempatku ini sana. Cuman kan ini orang sana ini, bukan orang sini. Cuman orang sana tuh banyak pindah kemari. Nah ini masalah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita ngaji. Hari ini kita sudah masuk di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya bulan apa? Bulan September. Bulan apa ini? Rabiul Awal. Ini bulan kelahiran Nabi Bapak Ibu. Artinya apa? Ini bulan ulang tahun Rasulullah. Artinya Pak begini, orang kalau ulang tahun pastikan disiapin kado. Betul apa ya? Wah, saya nggak ulang tahun, saya disiapin kado. Kadonya apa Ustaz? Syal. Asli Madinah. Oh, alhamdulillah. Ada yang balik dari Madinah umroh dibawakan langsung untuk saya. Salah aja, tak ada jubahnya sana. Orang yang ulang tahun pasti kita siapkan kado, betul? Ibu lah Bu, kalau suami ibu ulang tahun kira-kira ibu siapkan kado enggak? Enggak. Suamimu ulang tahun kau siapkan kado tidak? Bini awak ulang tahun, bapak ngasih kado tidak? Sama aja kelakuan kalian rumahnya ya. Orang yang awak cintai, orang yang awak sayangi, ketika dia berulang tahun, awak siapkan kado. Umpama, iya kan aja biar cepat. Ulang tahun suamimu, Bu, suamimu ulang tahun, kau buat surprise. Begitu pergi suamimu dari rumah, kau beli tepung, kau beli blueberry, kau beli telur, kau letakkan dalam baskom, kau kacau jadi satu. Di mixer, masuk dalam loyang, letakkan dalam oven, jadi bulu bantat. Walaupun bantat, tapi inilah istimewanya untuk suamiku Ustaz. Ku buat dengan buah tanganku sendiri. Dengar suami pulang kerja, di balik pintu sembunyi, memberikan surprise. Masuk laki itu, dikejutkan laki. Selamat ulang tahun Bang. Bapak tu pun terkejut, tak pernah macam buang tabiat kau ni, kata bapak. Ini surprise Bang. Diputiknya lah bolu bantat tadi. Ngapu keras. Tenggorokanku jadi tak sedap ini. Iya Bang, kurang baking powdernya Bang. Oh iya. Itulah kado spesial awak. Ini yang ulang tahun bukan laki awak. Yang ulang tahun ini bukan bulan kelahiran anak awak. Ini yang lahir
bukan maya awak, tapi lebih dari itu. Siapa dia? Ini bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Beliau itu orang yang mencintai kita, yang cintanya lebih dari orang yang kita cintai di muka bumi Allah. Betul? Orang tua adalah orang yang paling kita cinta, betul? Betul ya Bu ya? Dan tidak ada orang yang mencintai kita melebihi cintanya orang tua kita kepada kita. Tapi tidak ada satupun cinta mereka lebih dari besar daripada cintanya baginda Nabi kepada kita. Jauh sebelum awak lahir ke muka bumi Allah ini, jauh sebelum awak jadi camat, jauh sebelum awak lahir jadi anggota dewan, jauh sebelum awak jadi kades, jadi BPD, Nabi sudah memikirkan kita. Biar tahu dulu. Ini awak kadang buat maulid formalitas saja. Betul Pak? Tapi tak ada bebekas menteladani sifat dan sikap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jadi masalah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar ya, nanti di akhir zaman ada orang yang mati ketika dia sakaratul maut, yughargir malam yughargir, digorgoroh napasnya, ditenggorokan bebolak-balik, payah dia sakaratul maut. Siapa dia Ustaz? Kata Nabi, yang pertama adalah orang yang durhaka kepada emak ayah dia. Payah dia matinya Pak, payah dia matinya Bu, sakaratul maut. Uji coba tuh 3 kali, tak boleh berlebih, nanti terlewat betul. Itu Pak, kalau menengok orang payah mati nih, macam aku lah, aku kan tinggal di kampung juga. Aku tinggal di kampung. Kita kalau di kampung nih, di dusun nih, kalau menengok orang yang susah mati, pasti berpikirnya satu, pakai susuk pasti nih. Pasti ada perewangan dia nih, betul? Biasanya cepat-cepat cari daun kelor, cari daun kelor. Diambil daun kelor, dipukul pakai daun kelor ini supaya mati, supaya hilang susu dia. Pukul, tak mati. Dipukul lagi pakai daun kelor, tak mati. Dihantam pakai daun kelor, tak mati juga. Pala diambilnya daun pintu, dihantamkannya baru mati. Misalkan yang sama mati, yang sehat dihantam daun pintu pun mati Ustaz. Siapa kata Nabi orang yang payah mati itu? Satu orang yang durhaka kepada mak ayah dia. Hebat dia di dunia, jadi camat dia, jadi dewan dia, jadi kades dia, jadi lurah dia, jadi BPD dia, tapi durhaka kepada mak ayah dia. Payah dia mati. Jadi pemimpinnya payah. Jangankan awak durhaka sama mak ayah, durhaka sama rakyatnya payah awak mati. Nih. Makanya nanti yang terakhir masuk surga nih orang-orang yang duduk di atasnya. Yang duduk di atasnya aja terakhir masuk surga. Apalagi bapak ibu yang duduk di bawah, ini lebih lama. Jangan awak sehebat apapun di muka bumi Allah nih, awak durhaka pada mak ayah awak. Kenapa Ustaz? Tak bisa awak membayar setetes keringat, setetes darah ketika melahirkan kita Pak. Mak awak, ayah awak itu, ayah memang tak melahirkan, tapi tanpa ayah takkan ada kita. Asal awak dari ayah, usul awak dari mak, bergabung jadi satu. Jadilah Pak Camat, jadilah Pak Dewan, jadilah Pak Kades, jadilah Ucai. Emak tuh melahirkan 9 bulan 10 hari melahirkan. Mengandung. Kau protes saja kau, iya. Salah orang cepat kali kau tahu, salah sendiri tak pernah kau sadar. Nggak ada melahirkan 9 bulan soal mengandung, iya mengandung.
Imak kita mengandung 9 bulan 10 hari, ada yang 2 tahun, mengandung 2 tahun. Begitu diperiksa, rupanya bukan hamil, busung lapar ibunya. Mengandung ini bukan gampang, betul bu? Kandungan makin lama makin membesar. Berat nggak ya? Cakap yang kuat bu, berat nggak mengandung? Berat nggak? Dengar pak, mengidam, muntah. Kalau yang dimuntahkan itu ada sedap, ini yang dimuntahkan tak ada, kering muntah ibu tuh, ya kan bu? Cium bau tak sedap, muntah ibu tuh. Tengok makanan tak sedap, muntah. Tengok muka laki dia, tengok muka laki aku muntah. Coba mengidam. Kandungan makin lama makin membesar, duduk sesak, telentang, cemurah-murah ibu tuh, bukilat, nak telungkup, takut pecah. Sebab salah pak, melahirkan darah nanah jadi satu, dikoyak perut tuh, tarik nafas, buang. Awak laki-laki suami cuman bisa bercakap apa pak? Yang sabar ya mah, yang kuat ya mah. Papa yakin mah pasti kuat. Kuat gara-gara kaunya ini. Awak juga disalahkan. Melahirkan ibu tuh, keluar anak tuh. Udah selesai belum tugas seorang mah? Udah selesai belum? Menyusukan pak, 2 tahun menyusukan. Tak ada air susunya, disedot pakai alat supaya keluar air susu, tak juga keluar. Disedot pakai alat, tak keluar. Ayahnya suruh nyedot, habis sekali sedot. Ini masalah. Maka wajar ibu engkaulah wanita yang derajatmu dibanding 3 tingkat pak. Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku muliakan? Apa kata Nabi? Mamamu. Lalu mamamu, lalu mamamu, lalu ayahmu. Berapa ibu? Berapa ibu? Berapa ayah? 1 ayah, 3 ibu. Cocok itu kan? Loh, tadi ibu berapa? 3 ayah, 1 ayah, 3. Cocok? Aku protes saja, dengar aja kenapa bu? Belum lagi perjuangan seorang ayah mencari nafkah, panas tak tahu panas, hujan tak tahu hujan, pergi pagi pulang petang, kadang tak pulang. Macam aku nih, beberapa hari nggak pulang. Dari tahu betul. Dari awal bulan, dari akhir bulan Agustus baru sehari aku di rumah. Lupa aku sama bini itu. Rasanya pun lupa juga entah cemana udah. Tengok ayah itu perjuangannya cari nafkah. Pergi pagi pulang petang, kadang tak pulang. Rupanya buka cabang bapak tuh. Itu biasa anggota dewan, camat, kades gitu biasanya. Hati-hati ya pak. Bertaruh nyawa ayah itu. Tak ada jaminan ayah awak pergi dalam keadaan hidup, pulang dalam keadaan hidup. Tak ada jaminan pak. Ada nggak jaminan bu?
Suamimu pergi cari nafkah dalam keadaan hidup, pulang dalam keadaan hidup. Ada nggak jaminan? Ada nggak? Berpikir awak. Tak ada jaminan laki awak pergi dalam keadaan hidup, pulang dalam keadaan hidup. Jangan awak merepet mulutmu. Di kantor tertekan, di rumah jumpa mak lampir, cepat mati laki awak. Jangan awak cepat curiga sama suami. Suami pulang lama, awak curiga, marah. Lama kali kau pulang bang? Biasa jam segini udah pulang kau. Besok pulang cepat, curiga dia. Bisanya pulang cepat, berarti selama ini kau aja yang lama-lama pulang ya. Mana handphone kau? Mana? Periksanya handphone kau. Kenapa ibu periksa handphone suami ibu? Apa yang ibu cari? Sepandai-pandainya ibu memeriksa handphone suami, lebih pandai lagi suamimu menghapusnya sebelum dia sampai ke rumah. Biar tahu kau dulu. Ustaz kenapa tahu? Pemain semua ini. Hati-hati awak. Maka awak doakan dia ketika dia cari nafkah. Itulah perjuangan emak dan ayah awak membesarkan awak. Gitu awak udah sukses, lupa awak sama mak ayah. Demi Allah, Allah takkan ridho dengan kehidupan kita. Allah tidak akan ridho dengan kehidupan kita. Inilah orang nanti yang ketika dia mati, payah mati dia. Sakaratul maut dia payah. Kenapa Allah tak ridho sebelum mak ayah dia ridho? Yang kedua, kata Nabi, ada orang yang payah mati ketika sakaratul maut. Siapa yang kedua itu Ustaz? Yang kedua, orang-orang yang zalim kepada ulama, dia zalim kepada guru-gurunya, dia zalim kepada ustaz-ustaznya. Ada orang yang zalim sama ustaz-ustaz? Ada. Di sini pun ada. Siapa contohnya? Ustaz ceramah, dia merokok di belakang, itu payah matinya itu Pak. Ustaz ceramah, dia berkipas, payah mati itu Bu. Hati-hati ya. Nanti ketika kita yang hidup ini dimatikan Allah, kita kan semua yang hidup ini bakal mati. Dunia ini kan cuma tempat persinggahan Bapak Ibu, betul ya? Kita semua ini bakal mati, betul? Ada yang di sini bakal hidup selamanya? Nggak ada. Semua bakal mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, BPD, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat, anggota Dewan, Ustaz Ucai. Giliranku paling kencang ku dengar. Kita ini semua bakal mati. Ada nggak siapa yang tahu di sini mati duluan siapa? Tak ada. Apa Ustaz Ucai? Belum tentu. Kita nggak ada yang tahu kapan kita mati Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, aku belakangan, atau aku belakangan, Bapak Ibu duluan. Ini Allah yang Maha tahu. Lah, Ibu lah Bu. Ibu kalau suruh milih, yang bagus mati duluan Bu, suami atau istri? Yang bagus mati duluan, suami atau istri? Ini nih yang kau kasih makan tiap hari ini Pak. Pengkhianatan cinta Pak. Palsu itu semua. Giliran mati aja laki duluan. Saya pribadi Pak, kalau saya ditanya, Ustaz, siapa yang lebih bagus mati duluan, Ustaz atau istri? Oh, ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Namanya pemimpin itu mengalah Pak. Dan kalau saya ditanya, Ustaz siapa yang bagus mati duluan, istri atau Ustaz? Aku mengalah. Biarlah istri duluan, aku belakangan. Kalau kau kan main langsung aja, main tunjuk-tunjuk aja kau, nggak ada seganmu sama lakimu ya. Ketika nanti mati kita semua, dibangkitkan balik kita sama Allah Ta'ala. Dibangkitkan Allah. Begitu dibangkitkan Allah,
nanti manusia akan berada di keadaan kalang kabut, bangkit dengan rasa takut semua Pak. Dan waktu itu manusia akan sibuk dengan urusan dia masing-masing. Suami tidak akan open sama istri, istri nggak akan peduli sama suaminya, emak ayah akan lupa pada anak-anaknya, anak-anak akan lupa pada emak ayah dia, pemimpin nggak akan ingat sama rakyatnya, rakyatnya pun tidak akan peduli dengan pemimpinnya. Kenapa? Waktu kita dibangkitkan Allah tuh, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing Pak, sibuk menyelamatkan diri kita nih masing-masing. Kata Nabi, andai kata ada orang yang wafat dan dikuburkan dalam satu liang lahat bersama orang yang dia cintai, ketika dia dibangkitkan dari kubur, ketika pasangannya ditarik malaikat ke neraka, maka pasangan yang satunya pasti akan pergi meninggalkan pasangan lainnya. Ini umpama, jangan ada yang amin ya, pijak batang leher. Dengar, ini umpama, misal aku meninggal, jangan ada yang amin. Meninggallah aku sama istriku Pak Camat, dimasukkan kami dalam satu liang kubur, dibangkitkan Allah kami bersamaan, istriku ditarik sama malaikat ke neraka, ku tinggal lari aku. Kenapa nggak Ustaz tolong? Daripada awak ditarik ke neraka, elok awak pergi. Awak aja pergi meninggalkan bini awak waktu itu, apalagi yang cuma lakimu kepala desa. Hela ditinggal ya. Awak, bini awak ditarik ke neraka, awak pergi meninggalkan dia. Apa ku bilang? Cocok, tarik aja, bawa aja ke neraka. Cocoknya itu, dulu merepet aja itu di dunia ini, sampai tak bisa aku gemuk, merepet aja kerjaan, pergi. Ustaz kemana? Lari aku cari selamat. Aku di foto aja dulu. Tengok, lebih besar lagi foto daripada orang ini. Bangga foto awak ditempel di mana-mana. Bangga Ustaz, bangga. Tapi ini ujian sebetulnya. Di mana letak ujian itu Ustaz? Nanti selesai acara, berebut orang mengambil spanduk ini untuk tutup kandang ayam di rumah. Disitulah letak ujian tuh Pak. Kalau cuma untuk kandang ayam nggak masalah, takut awak untuk tutup WC, nah ini jadi masalah. Apa nggak menengok orang buang air besar aja tiap hari ya? Maka begitu nanti bangkit awak dari dalam kubur, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Tapi nanti akan ada sosok laki-laki, sosok manusia yang di saat manusia sibuk dengan urusannya, dia cari selamat masing-masing. Tapi ada satu laki-laki yang datang, dia akan cari umatnya. Siapa dia Bapak Ibu? Rasulullah. Dia akan cari kita. Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Ternyata Nabi akan tanda dengan umatnya ketika umatnya di dunia dia rajin bersolawat kepada Rasulullah. Karena orang yang rajin solawat kepada Rasulullah, ketika dia masuk ke dalam kubur, kuburnya akan terang. Begitu bangkit dari dalam kubur, ketika nanti dibangkitkan Allah dari dalam kubur, wajahnya akan bercahaya, menandakan dia orang yang rajin dan ahlus solawat kepada Rasulullah. Di saat itulah wajah awak terang, wajah awak bersinar. Disitulah Nabi akan tanda sama awak. Wah, ini Ustadz Uca ini yang rajin sholawat, ditarik sama Rasulullah. Ini ketua MUI, ditarik Allah. Ini Bapak Kementerian Agama ini, ditarik Allah. Ini Bapak Imam Masjid ini, ditarik Allah. Ini Bapak Ketua Panitia ini, ditarik Allah. Kami Ustaz Pak Kades Pak Samad, oh belum tentu, berat guys.
Wahai orang yang ahlus sholawat ini, begitu bangkit dari kubur wajahnya bercahaya, ditarik sama Rasulullah ke dalam surga, dikumpulkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Ayo semua ikut aku, kata Rasulullah. Kemana ya Rasulullah? Ikut aku ke surga. Ayo, surga tempat kalian, bertetangga kalian sama aku, kata Rasulullah. Bertetanggalah. Ditengok di surga, ya Allah, udah ramai umat Rasulullah di surga itu. Wah, Rasul senang, Rasul tersenyum, Rasul bahagia. Tapi di saat Rasul bahagia, di situ Rasul meneteskan air mata. Kenapa? Karena Rasul teringat ada surga, pasti ada neraka, Pak. Rasul lari ke neraka, ditengok di neraka, menangis Rasulullah. Menangis Rasulullah. Kenapa Rasul menangis? Ditengok ternyata umatnya masih banyak di neraka. Ditengok, ya Allah, ini orang kecamatan Mersam semua, ya. Menangis Rasulullah. Ditengok Pak Samad udah di sudut, tolong, tolong, kata Pak Samad. Tengok Pak BPD, Pak Lurah, Pak Kades di bawah kerak neraka, tolong, tolong, woi, tolong. Pak Dewan gimana? Lebih parah di dalam lagi, tak nampak. Tolong, tolong. Wah, Rasul langsung gerak cepat Pak Dewan. Selalu aja Pak, santai aja. Di dalam tuh, tangkan dulu ya di dalam tuh kalian. Berkumpul musyawarah dulu, musyawarah. Rasul langsung lari. Kemana Rasul lari, Ustaz? Rasul lari ke bawah aras. Rasul bersujud kepada Allah. Rasul menangis. Rasul minta kepada Allah. Rasul berdoa kepada Allah. Apa doanya Rasulullah? Bukan untuk dirinya. Rasul tidak egois. Rasul tidak mau menang sendiri. Tapi Rasul memikirkan kita umatnya, Bapak Ibu. Apa doa Rasulullah itu di bawah aras? Duhai Allah, duhai Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku. Apa kata Allah? Qum ya Habibi, bangkit wahai kekasihku, bangun engkau, katakan umat yang mana, jangan kau menangis, la tahzan, jangan kau bersedih wahai kekasihku, cakap samaku, kau ini kan kekasihku, apa yang kau minta pasti akan kukasih, jangan kau menangis, kata Allah. Bangkit, omongkan apa yang kau mau wahai kekasihku Muhammad. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, ya Rabb, selamatkan umatku ya. Umat yang mana? Yang di neraka. Siapa? Kecamatan Masang. Aku survei tadi ya Allah. Kadesnya, BPD-nya, lurahnya, camatnya, semua dewannya di dalam situ semuanya. Jadi gimana nih? Tolonglah selamatkan orang itu ya Allah. Iya, mereka itu kan banyak, tapi mana yang mau kau selamatkan? Yang mana duluan? Yang mau kau selamatkan duluan ya Allah, mereka umatku yang punya iman, walaupun iman mereka hanya sebesar biji kurma. Ada iman awak Pak sebesar biji kurma. Biji kurma itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil. Ada iman awak Pak Kades sebesar biji kurma. Ada imam awak Pak BPD sebesar biji kurma. Ada iman awak Pak Samad, Pak Dewan sebesar biji kurma. Maka Rasul akan lari menyelamatkan kita. Lari Rasul ke neraka, diketuknya pintu neraka itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Muhammad. Oh kau Mat? Iya. Bukanya pintu sama Malik. Sehat Mat? Sehat Li. Gitulah kira-kira. Apa cerita Mat? Biasa Li. Selamatkan dulu umatku Li. Yang mana? Orang kecamatan Mersam. Yang mana itu? Yang ada di hati mereka itu iman sebesar biji kurma. Tolong selamatkan mereka wahai Malik. Oke. Nah, selamatkanlah kita yang punya iman sebesar biji kurma. Dilempar-lemparkan sama malaikat kita. Kemana dilemparkan? Ke telaga Al-Kausar. Yang sebesar biji kurma imannya dikeluarkan dari dalam neraka.
dicampakkan ke telaga Al-Kausar, dicuci, dibersihkan, udah tutup lagi pintu neraka itu. Udah semua ini yang sebesar biji kurma, udah. Loh, Pak Camat kok nggak nampak? Nanti kloter terakhir. Gitu katanya Pak. Mak bahaya betul ini. Ah, ya betul. Hati-hatilah Pak. Dia nggak kloter ini, nggak, nanti ada kloter selanjutnya lagi. Oke lah kalau gitu katanya. Dibawa ke telaga Al-Kausar Pak. Ngapain kita dibawa ke telaga Al-Kausar? Dicuci sama Rasulullah, didorsmir, disemprot, dibersihkan, diberus, digosok, supaya apa? Rontok-rontok itu hilang, rontok kerak-kerak neraka tuh bersih, balik awak ganteng. Atau nih yang udah tua balik 17 tahun tuh, nenek nih balik muda macam 17 tahun. Berjumpa atuk sama nenek nih di telaga Al-Kausar. Kau kan nek PA, kau kan istriku dulu, kau dulu kempot, sekarang kenapa kau jadi cantik lagi PA? Aku habis mandi di telaga Al-Kausar, makanya aku berubah cantik. Kau pun ganteng bang, dulu habis gigiku, sekarang tumbuh balik macam sahrukan pun. Iya deh, iyalah, langsung menyanyi atau tuh. Apa kata nenek tuh? Tuje deka toye jana sanam. Gak macam manjeli nenek tuh, jijik pula aku nengoknya ya. Disabung sama tuh tuh. Biar lehokani diwana sanam. Abiyaha kuciyaha jahenam. Ha 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 ha. Pegangan tangan nenek sama tuh ke surga. Ha ha ha. Geram malaikat Ridwan, lama kali kalian jalan, sorongnya dia bilang cepat gitu. Saya nggak Rasul sama kita tuh, peduli nggak Rasul sama kita, open nggak Rasul sama kita, open. Tapi kadang kita yang nggak peduli dengan Rasulullah. Ditengok umatnya sudah banyak yang masuk ke surga, puas Rasulullah Pak? Belum puas. Ditengok di neraka, menangis orang-orang dalam neraka, tolong, tolong. Pak Kades, ampun, kalau tahu kayak gini nggak jadi aku Kades itu betul. Biarlah jadi orang biasa aja aku. Taubat aku ya Allah, datang Pak Dewan. Kalau tahu kayak gini cukup 1 periode, nggak mau aku 3 periode. Menangis orang di dalam neraka. Begitu menengok keadaan seperti ini Pak, menangis lagi Rasul, lari lagi Rasul. Kemana Rasul menangis? Ke bawah aras. Menangis lagi Rasul ke bawah. Selamatkan lagi umatku ya Allah, tolong lagi umatku ya Allah, tolong. Ditanya oleh Allah, umat yang mana lagi? Jangan kau nangis, ngomong. Umatku yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka hanya sebesar biji jagung. Biji kurma dengan biji jagung itu mana lebih besar Pak? Biji kurma. Jadi kalau ada iman kita sebesar biji jagung, selamatlah kita. Dicuci di telaga Al-Kausar, dimasukkan Allah ke dalam surga atas syafaat Rasulullah. Wah, masuk kloter kedua, tutup lagi neraka. Tengok, tak juga Pak Camat, Pak Kades, Pak Dewan keluar. Trip keberapa nih? Trip keberapa ini? Ini udah kloter kedua ini, kata Rasulullah. Belum lagi. Tenang aja, ada masanya. Oke. Masukkan ke surga. Rasul puas? Belum. Nangis lagi Rasul, menengok kita masih banyak di neraka. Ya Allah, nangis lagi Rasulullah, selamatkan lagi umatku ya Allah. Ditanya Allah, umat yang mana lagi? Umatku yang di hatinya ada iman, walaupun imannya setipis kulit bawang, sebesar biji zarrah, sehalus bibit bayam, sehalus bibit
kangkung halus Pak, kecil. Selamatkan mereka ya Allah, diselamatkan oleh Rasulullah. Barulah terangkat Pak Samad, barulah terangkat Pak Kades, Pak Lurah, BPD, Pak Dewan, di situlah. Cuman Pak Dewan habis lah, tinggal brewo aja lah, tinggal brewo aja Pak. Yang lain habis, di situ dikucek Nabi, balik timbul lagi kan. Ustadz kemana? Kok nama Ustadz nggak disebut-sebut? Kami tengok Ustadz di neraka tak ada, kami tengok Ustadz di surga tak ada. Jadi Ustadz di mana waktu itu? Surga kita beda, ibu di bawah, saya di atas. Wah, ini diselamatkan Rasulullah kita ini Pak, yang iman kita hanya sebesar biji zarah, setipis kulit bawang. Rasul puas? Belum. Ditengok lagi di neraka Pak Bu, masih banyak lagi umat Rasulullah yang tertinggal di neraka. Menangis lagi Rasul di bawah aras. Selamatkan ya Allah, yang mana? Yang terakhir ini ya Allah, yang terakhir. Yang mana? Yang di hati mereka ya Allah. Dengar, di hati mereka tidak ada iman. Imannya tak ada, tak punya iman. Tapi mereka pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Tak ada imannya Pak, tak ada imannya. Tapi dia pernah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, maka Rasul pun akan menolong orang ini. Tapi kloter terakhir, jarak kloter pertama sama kloter kedua 60 tahun. Kloter kedua ke kloter ketiga 60 tahun. Al-Fasanah, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 60.000 tahun lah kalian menunggu Pak Kades. Kalau tadi kloter ketiga kali 3 180.000, habis babak bunyak dalamnya. Maka hati-hati. Maka supaya Rasul itu tanda dengan kita, begitu kita bangkit dari kubur, perbanyak sholat, karena tidak ada amalan terbaik kecuali kado yang kita berikan kepada baginda Nabi adalah dengan memperbanyak sholawat. Kita ahlu sholawat kepada Rasulullah, kita yang untung. Kita tak mau sholawat, maka kita yang akan rugi. Maka tolong sampaikan kepada anak cucu kita, sampaikan kepada keluarga kita, jangan sampai salah kita mencari idola. Idola yang mampu dijadikan uswah, dijadikan teladan adalah baginda Nabi Muhammad SAW, yang cintanya luar biasa kepada kita, yang mencintai kita lebih besar cintanya dari orang tua kita mencintai kita, dari pasangan kita mencintai kita, dari keturunan kita mencintai kita. Rasulullah memikirkan kita. Di saat yang lain pergi meninggalkan kita, maka Rasul akan tetap bersama kita umatnya. Rasul takkan redha, Rasul takkan redha umat-umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum seluruh umatnya masuk ke surga duluan. Insya Allah itulah kita orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah. Amin, amin. Siapa umat terbaik? Umat terbaik itu kata Rasulullah adalah dia yang tak pernah berjumpa dengan aku, dia tak pernah menatap wajahku, dia tak pernah bercakap dengan aku, dia tak pernah duduk satu majelis denganku, tapi dia adalah orang-orang yang selalu berpegang atas sunnah dan ajaranku. Siapa dia? Kitalah umat akhir zaman itu Bapak Ibu. Maka tidak ada amalan kecuali dengan memperbanyak menyebut nama Rasulullah di bulan kelahirannya, agar Rasul itu tanda kepada kita adanya. Amin, amin. Yang pertama, salawat apa tadi? Salawat berapa banyak? 304. Kapan waktunya? Habis subuh atau habis? Amalkan. Rezeki dilancarkan Allah, urusan dimudahkan Allah. Apalagi? Masalah akan dijauhkan dari hidup kita karena berkah salawat. Yang kedua, kenapa harus salawat? Dengan salawat Rasul akan tanda dengan kita kalau kita ini adalah umatnya. Karena orang yang ahlus salawat, ketika dia wafat, di dalam kuburnya akan terang karena fadilah salawat. Bangkit dari kubur, wajahnya pun akan bercahaya, sehingga Rasul tanda dengan mereka. Karena apa? Karena berkah dan fadilah daripada salawat.
Mudah-mudahan ini nasihat yang saya sampaikan menjadi nasihat buat saya pribadi dan nasihat buat kita semua yang hadir pada siang hari ini. Ingat, yang bercakap ini, yang ngomong ini Bapak Ibu belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar ini jauh lebih parah. Artinya apa? Hidup ini harus saling mengingatkan. Yang bercakap ini belum tentu baik, yang mendengar pun pasti sudah tentu jauh lebih baik. Oleh karena itu saling mengingatkanlah di antara kita, supaya apa? Nanti kita duduk di sini berhimpit-himpitan, ramai kita, ramai-ramai dan berhimpit-himpit juga lah kita nanti berbondong-bondong masuk ke surganya Allah. Amin, amin, insya. Maka tak ada idola, tak ada teladan, dan tak ada hadiah terbaik untuk baginda Nabi kecuali dengan memperbanyak sholat. Amalkannya bunda ya, insya Allah. Nah itu aja lah, mudah-mudahan jadi manfaat. Tadi aku ceramah jam setengah 11, ini sudah jam 12 kurang 10 menit, 1 jam 20 menit. Sudah cukup lah itu Pak Camat ya, karena saya harus melanjutkan perjalanan ke Tebo dari sini berapa jam? 2 jam lah. Insya Allah. Doakan saya sehat-sehat ya. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semua tetap sehat. Amin. Diberikan Allah kelancaran rezeki. Amin. Diistiqomahkan Allah di jalannya. Amin. Bapak Ibu tak banyak mintaku. Pertama, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Yang kedua, doakan aku agar aku senantiasa diberikan Allah sehat. Yang kedua, doakan aku dimanapun aku berdakwah, Allah selalu menjaga dan melindungi aku. Insya Allah ya, karena selesai safari di Jambi ini Pak, tanggal 10 saya berangkat ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Dari NTT saya kembali di Medan, tabligh akbar di Medan. Besoknya saya harus ada tur 3 negara, safari maulid, tur 3 negara, Jepang, Hong Kong, dan Taiwan. Doakan saya kalau diundang. Kalau nggak diundang ngapain aku bertingkah sampai ke Jepang? Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon maaf, beginilah gayaku berdakwah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma salamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah sunul jazak. Kita ucapkan kepada Ustaz Al-Mukarram Anugerah Cahyadi atas ma'adul hasanah dan nasihat asbaiknya untuk kita gagal